Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Kemudian yang kedua, menggunakan UKT yang mahal melalui berbagai jalur mandiri. Ini fakta di lapangan, ini saya kritik. Sehingga apa? Akses untuk anak-anak kurang mampu itu menjadi sangat terbatas gitu, untuk bisa kuliah di pendidikan yang berkualitas. Nah, saya kira ini problem-problem pendidikan kita yang saya kira anak-anak muda, para mahasiswa itu juga harus berikhtiar untuk ikut di dalam kancah untuk perbaikan bangsa yang kita cintai ini. Saya kira itu saja pemantik dari saya. Nanti Bung Ricky Gerung saya kira nanti kita bisa berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi apa sajalah pada malam hari ini untuk kebaikan dari bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Singkat tapi bermutu. Kepada teman-teman mohon ya, kita belajar menghormati diri sendiri dengan cara menghormati ketika orang bicara. Dan percaya nantinya itu akan bermanfaat sekali buat kita. Menjadi listener itu lebih baik menjadi speaker. Ya, setuju ya? Oke, kita hormati para profesor ini bicara. Oke, Prof. Parji ini adalah seorang profesor PKN. Sekarang yang akan kita dengarkan adalah Profesor anti IKN. Silakan Profesor Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Yang duduk yang pro, karena saya nggak pro, saya mau berdiri aja di situ. Panitia Dies Natalis, saya ucapkan selamat berdies. Dan ini UNIPMA, Universitas Pembuat Masalah. Karena tadi Profesor Parji mulai menginsinuasi kita dengan mengatakan bahwa Indonesia itu pendidikannya buruk. Lalu dia bandingkan dengan apa yang terjadi di Jepang. Satu sejarah yang kita tahu bahwa Jepang memang ditumbuhkan kembali oleh Kaisar Hirohito setelah Kaisar itu menyadari bahwa seluruh infrastruktur industri di Jepang dihancurkan oleh sekutu dengan percobaan pertama. Bom atom itu diledakkan di dua kota, Nagasaki dan Hiroshima, hancur. Tetapi Hirohito bilang tadi betul, bila saya masih punya sejumlah guru 10, 20, 30 apalagi, saya bisa bangun negeri ini kembali tuh. Jadi infrastruktur pendidikan dipelihara, dibangun pertama-tama oleh Kaisar Hirohito. Dia menghormati profesi guru. Itu yang kita ingat dari Kaisar Hirohito. Beberapa tahun lalu di depan istana Presiden di Jakarta, guru datang di situ untuk demo, minta nasibnya diperbaiki. Lalu seseorang Kaisar Wakanda tanya pada aparatnya tuh. Kaisar Hirohito bertanya pada Panglima Perang Jepang, ada berapa lagi guru yang tersedia? Kurang lebih 10.000. Oke, mari kita bangun Jepang kembali dengan 10.000 guru. Yang terjadi di depan istana ketika buruh berdemo, Kaisar Wakanda bertanya, masih ada berapa guru yang berdemo di depan istana? Kata ajudannya,
masih ada 10.000 guru berdemo. Kalau begitu, mari kita kabur ke Kalimantan. Tidak pernah sekalipun Kaisar Wakanda menemui bahkan satu orang guru ketika guru berdemo di situ. Padahal tugas beliau diwajibkan oleh konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa. Hanya ada satu perintah yang wajib dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya sebutkan sekarang namanya, yang diperintahkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Tidak ada tugas lain pada Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Hanya itu tugas konstitusional Presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kalau kita tanya sekarang, seberapa cerdas bangsa ini? IQ nasional kita tinggal 78 di Asia. Itu sedikit di atas simpanse IQ-nya. Saya serius terangkan itu. Apa yang terjadi pada kawan-kawan guru kita? 43% dari pemain pinjol adalah guru. Karena Presiden Jokowi tidak memilih mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Profesor Parji ini kita debatkan itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya IQ nasional? Ketua BEM, Unipma, Satpol, Kepala Satpol Madiun. Ya presiden yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena konstitusi bilang tugas Ketua BEM adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas Komandan Satpol Madiun mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kita buka konstitusi, enggak begitu bunyinya. Yang ditugaskan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah presiden. Baca undang-undang dasar. Jadi kita mesti tagih itu pada presiden. Walaupun sampai sekarang kok dikit-dikit presiden, ya memang ini sistem presidensial. Jadi kita mau pastikan bahwa malam ini kita harus jujur mengucapkan kritik sampai ke dasar. Itu intinya tuh. Saya balik pada soal tadi. Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa hukumannya? Mesti ada hukuman. Tapi beliau tahu dia akan dihukum oleh masyarakat. Karena itu dengan cara cerdas dia ingat prinsip Bung Karno. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Yang dia lakukan adalah dia sodorkan 1 orang pemuda dan Indonesia jadi kacau. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti di situ ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber. Sebelum saya jadi narapidana.
Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi, dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol.